Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat. Apalagi kalian sudah memasuki kelas 9. Jumpa lagi di sini dengan Bu Sinta Febiana selaku guru prakarya di SMP Negeri 3 Turi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, nanti kelupaan. Berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian menyimak, mendengarkan, sekalian siapkan buku pelajarannya. Coba kalian bawa buku pelajaran mata pelajaran prakarya dan buku tulis sama ballpoint. Nah, setelah siap, kita memulai aktivitas pada pagi hari ini. Nah, minggu kemarin Ibu Sinta sudah memberikan materi pemetaan semester 1 keseluruhan ya. Mulai dari pengolahan, mulai dari kerajinan. Kita ke pengolahan dulu, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Coba kalian buka buku dulu, buku prakarya mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Dibuka dulu, dicari di daftar isi itu. Setelah sudah ketemu, nah kita mulai ya. Nah, kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Itu 3.1 yaitu pengetahuan. Nah, nanti 4.1 itu untuk pertemuan selanjutnya. Paling enggak kita nanti pertemuan ketiga semoga sudah bisa praktek. Yaitu mengolah bahan pangan, hasil peternakan, dan perikanan yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Nah, besok kita prakteknya ke arah situ, yang 4.1. Nah, yang sekarang yang 3.1 dulu untuk materi awal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu siswa mendefinisikan pengertian bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang ketiga, menyebutkan manfaat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Itu tujuan pembelajaran ini. Nah, sekarang lanjut. Materi, kita sudah masuk materi. Ibu jelaskan. Nah, ada 3 jenis hasil perikanan. Ada perikanan air tawar, ada ikan perairan payau, ada ikan perairan laut. Nah, yang pertama ikan perairan tawar adalah ikan yang hidupnya di perairan tawar. Kalian pasti pernah melihat atau bahkan mempunyai kolam, ada yang punya kolam di sini. Nah, itu biasanya dinamakan perairan tawar, dihuni oleh ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Nah, itu hidup di air tawar. Nah, di sini ada ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau.
di mana perairan tersebut ada percampuran antara perairan tawar dan perairan laut, seperti di Muara. Dihuni oleh ikan bandeng dan ikan kakap, itu biasanya di perairan Payau. Nah, ada ikan perairan laut. Adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas air 30 ppm. Ada apa ikan perairan laut? Ada ikan tuna, ada ikan tenggiri, ada ikan kembung, ada ikan salmon. Selain ikan, di perairan laut ada jenis lain. Misalnya apa aja? Ada udang. Udang juga berbagai macam. Udang tidak hanya udang rebon itu ya. Ada nanti kalian mencari berbagai macam udang. Ini tugas kalian itu. Nah, ada cumi-cumi. Ada rumput laut. Nah, itu hidup di perairan laut. Nah, sekarang jenis-jenis hasil peternakan. Daging merupakan sumber protein yang baik bagi kesehatan. Selain itu, daging juga mengandung zat besi, protein, selenium, seng dan zinc, vitamin B kompleks, serta omega 3. Nah, daging itu biasanya berasal dari unggas dan hewan berkaki 4. Dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Pasti kalian sudah pernah memakan daging. Walaupun ada yang nggak suka makan daging, mesti juga ada. Ada yang hobi juga makan daging, seperti itu. Itu juga makan daging juga nggak akan rugi karena mempunyai sumber protein yang baik bagi kesehatan. Nah, yang pertama ada daging ayam. Nah, daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Contohnya ayam kampung, ayam broiler. Nah, ayam kampung itu sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Di rumah kalian mungkin ada yang memelihara ayam kampung, pastinya ada ya. Nah, daging ayam kampung itu biasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam broiler. Karena ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam broiler. Seperti itu. Jika ibu kalian pernah memasak daging ayam, itu terkadang kulitnya dibuang, itu biasanya untuk mengurangi kadar lemak yang tinggi, terutama pada bagian sayap. Itu kan banyak kulitnya itu, yang biasanya dibuang bagian kulitnya, atau tidak dimasak, atau malah untuk makanan kucing mungkin, seperti itu ya. Lanjut ke daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, daging sapi itu berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah di bagian pahanya, paha depan itu dan paha belakang. Nah, itu dagingnya begitu banyak di situ ya. Nah, sekarang ada jenis daging sapi. Ada daging sapi angus. Sapi angus berasal dari Skotlandia, berwarna hitam atau coklat yang tidak menghasilkan susu. 2, ada daging sapi wagyu
daging sapi wagyu terkenal sangat baik untuk membuat steak. Biasanya di warung steak itu menggunakan daging sapi wagyu. Sapi wagyu berasal dari Jepang, memiliki rasa khas yang agak manis. Nah, selanjutnya di sini ada daging kambing. Kalian pasti pernah juga makan daging kambing, walaupun ada yang suka ada yang enggak, karena biasanya daging kambing itu baunya amis kalau dimasak. Itu mungkin ada yang enggak suka atau malah hobi makannya sate kambing, gulai, tongseng, gitu ya. Nah, daging kambing di sini merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasa terletak di daerah iklim tropis. Nah, setelah daging tadi udah, sekarang masuk ke ikan. Ikan merupakan salah satu protein hewani yang sangat baik untuk kesehatan. Manfaat ikan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung, makanan pendamping nasi terbaik, pencegahan penyakit kolesterol, memfasilitasi program diet sehat, mengurangi resiko stroke. Nah, itu manfaat ikan. Nah, daging sekarang coba. Daging biasanya diklarifikasikan dengan daging merah atau daging putih. Contoh daging merah ialah seperti pada daging sapi, dan yang termasuk daging putih yaitu pada daging ayam. Jadi jangan bingung jika nanti ada pertanyaan, daging yang biasanya berwarna merah itu apa? Daging sapi. Yang berwarna putih, daging ayam. Nah, itu ya. Sekarang manfaat daging. Manfaat daging yaitu membangun otot agar tumbuh lebih kencang dan kuat. Sumber energi yang besar. Mencegah diabetes dan obesitas. Mengatur berat badan, menjaga hidup sehat untuk segala umur. Nah, itu materi yang telah Ibu sampaikan. Besok materi selanjutnya kita masuk ke teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. Ini untuk materi selanjutnya. Nah, setelah mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan, nanti ada tugas untuk kalian catatlah di buku atau kertas folio, boleh nanti dimasukkan stop map yang murah-murah aja, nanti itu ditulisi mata pelajaran prakarya. Nah, ketika nanti Bu Sinta memberikan informasi ada pengumpulan tugas, jadi kalian enggak bingung gitu ya. Untuk soal nanti Ibu berikan lewat WhatsApp saja. Saya kirim lewat WhatsApp ya. Sekian yang dapat Ibu Sinta sampaikan. Sebelum pelajaran jarak jauh kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat siang, sampai berjumpa lagi pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Bye-bye.